Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Ulumul Hadis yang beranggotakan saya sendiri Putri Maulida, Rahman Norahmika, dan Muhammad Syairani. Pada video kali ini kami akan memberikan penjelasan tentang pembahasan sejarah perkembangan hadis pada zaman tabi'in. Unsur yang pertama yaitu pengertian tabi'in. Tabi'in secara arti kata adalah pengikut. Sedangkan dalam arti yang biasa digunakan adalah orang-orang yang mengikuti sahabat. Tabi'in tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi mereka bertemu dan mendapati orang-orang yang langsung bertemu dengan Nabi atau sahabat. Unsur kedua yaitu pemeliharaan hadis pada masa tabi'in. Sikap kesungguhan dan kehati-hatian dalam memelihara hadis dimiliki oleh para tabi'in. Hal ini terlihat sebagaimana yang dilakukan oleh para tabi'in Basrah. Mereka menganggap perlu untuk mengkonfirmasikan hadis yang diterima dari sahabat yang ada di Basrah dengan sahabat yang ada di Madinah. Jadi, sekalipun suatu hadis itu diterima mereka dari sahabat, para tabi'in masih merasa perlu untuk mencek kebenaran hadis tersebut dari sahabat yang lain. Unsur pembahasan yang ketiga adalah penyebarluasan periwayatan hadis. Pada masa ini, daerah kekuasaan Islam semakin luas. Banyak sahabat ataupun tabi'in yang pindah dari Madinah ke daerah-daerah yang baru dikuasai. Para sahabat pindah ke daerah baru disertai dengan membawa perbendaharaan hadis yang ada pada mereka, sehingga hadis-hadis tersebar di berbagai daerah. Kemudian bermunculan sentra-sentra hadis, sebagaimana dikemukakan Muhammad Abu Zaid. Berikut kota-kota sentra hadis yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zaid. Yang pertama, Madinah, dengan tokoh dari kalangan sahabat yaitu Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Zaid bin Sabit, dan lainnya. Tokoh dari kalangan tabi'in yaitu Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair bin Al-Shihab Al-Zuhri, Ubaidillah bin Uqbah ibnu Mas'ud, Salim bin Abdullah bin Umar, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, dan Nafi Maulana bin Umar. Kota kedua yaitu kota Mekah. Di kota Mekah ini muncul para ulama hadis seperti Mujahid, Atta bin Abi Rabah, Tawus bin Kisan, Ikrimah Maulana bin Abbas, dan lain-lain. Kota yang ketiga yaitu kota Kufah, dengan tokoh dari kalangan sahabat yaitu Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lain. Tokoh dari kalangan tabi'in yaitu Kamil bin Zaid al-Nakhai, Amir bin Syurahil al-Sya'bi, Sa'id bin Jubair al-Asadi, Ibrahim al-Nakhai, dan lain-lain. Kota yang keempat yaitu kota Basrah, dengan tokoh dari kalangan sahabat yaitu Anas bin Malik yang dikenal sebagai Imam fi al-Hadis di Basrah, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Abbas, dan lain-lain. Tokoh dari kalangan tabi'in yaitu Al-Hasan al-Basri dan Muhammad bin Sirin. Kota yang kelima yaitu kota Syam, dengan tokoh dari kalangan sahabat yaitu Mu'az bin Jabal, Abu al-Darda, Ubadah bin Samit, dan lain-lain. Tokoh dari kalangan tabi'in yaitu Abu Idris, Qabisah bin Zu'aib, dan Makhul bin Abi Muslim.
Kota yang keenam adalah kota Mesir, dengan tokoh dari kalangan sahabat yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As, Uqbah bin Amir, dan lain-lain. Tokoh dari kalangan tabi'in yaitu Yazid bin Abi Hubaib, Abu Basrah al-Ghifari, dan lain-lain. Perbedaannya dengan periode sebelumnya adalah bahwa pada masa ini periwayatan hadis sudah semakin meluas dan banyak, sehingga dikenal istilah iksar al-riwayah atau pembanyakan riwayat. Dan bahkan pada masa ini pula lah dikenal tokoh-tokoh sahabat yang bergelar al-muksirun atau yang banyak memiliki hadis dalam bidang hadis yang terdiri atas 7 orang, dan diantaranya yang terbanyak adalah Abu Hurairah. Sungguh pun demikian, pada masa ini muncul kekeliruan periwayatan hadis ketika kecermatan dan sikap hati-hati melemah. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekeliruan yaitu: pertama, periwayat hadis sebagaimana manusia lain tidak terlepas dari unsur kekeliruan. Kedua, terbatasnya penulisan dan kodifikasi hadis. Sejak masa Rasulullah memang ada beberapa sahabat yang menulis hadis, baik atas dasar izin Nabi atau ditulis para amir atau para pegawai. Tetapi usaha penulisan belum merupakan hal biasa. Bahkan umumnya para periwayat hanya mengandalkan hafalan. Ketiga, terjadinya periwayatan secara makna yang dilakukan oleh sebagian besar sahabat dan tabi'in terbukti dengan adanya hadis atau kisah yang sama tetapi memiliki redaksi yang beragam. Di samping kekeliruan tersebut, pada masa ini sudah mulai banyak bermunculan hadis-hadis palsu. Menghadapi terjadinya pemalsuan hadis tersebut, para ulama melakukan beberapa langkah. Yang pertama, melakukan seleksi dan koreksi tentang nilai hadis atau para periwayatnya. Kedua, untuk mengidentifikasi hadis palsu, mereka meneliti sanad dan rijal al-hadis dan bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu masih hidup. Ketiga, melakukan penyaringan terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang siqah. Yang keempat, mensyaratkan tidak adanya syadz yang berupa penyimpangan periwayatan siqah terhadap periwayat lain yang lebih siqah. Yang kelima, hanya menerima riwayat hadis dari periwayat yang siqah saja. Unsur yang keempat yaitu penulisan hadis pada masa tabi'in. Sikap para tabi'in dalam hal penulisan hadis adalah mengikuti jejak para sahabat. Wajar kalau mereka bersikap menolak penulisan hadis manakala sebab-sebab larangannya ada, sebagaimana yang dilakukan oleh Khulafa ar-Rasyidin dan para sahabat lainnya. Dan sebaliknya, manakala sebab-sebab larangan tersebut telah hilang, maka mereka pun sepakat untuk membolehkan penulisan hadis. Bahkan, sebagian besar dari mereka mendorong dan menggalakkan penulisan dan pembukuannya. Sejalan dengan pendirian dan sikap para sahabat, yaitu ada yang pro dan ada yang kontra terhadap penulisan hadis. Karena adanya hadis-hadis yang melarang penulisan hadis di samping ada yang membolehkannya. Maka, sikap para tabi'in juga demikian. Kebanyakan ahli hadis pada masa tabi'in adalah juga ahli fikih atau fuqaha. Dan ahli fikih cenderung menggabungkan antara hadis dengan pendapatnya, sehingga dikhawatirkan pendapat dan ijtihadnya tersebut disatukan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika kekhawatiran akan terjadinya pencampuran antara penulisan hadis dengan pendapat perawinya telah dapat diatasi, maka sebagian besar tabi'in memberikan kelonggaran, bahkan mendorong murid-murid mereka untuk menuliskan hadis-hadis yang mereka ajarkan.
Kegiatan penulisan hadis di masa tabi'in semakin meluas pada akhir abad pertama dan awal abad kedua Hijriyah.